Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap di channel Rapkarsa. Oke sahabat tani, kali ini kita akan mereview mengenai penggunaan JPT, zat pengatur tumbuh pada tanaman cabai. Khususnya pada tanaman cabai ini, enggak tanaman cabai aja ya, untuk tanaman hortikultura semua masuklah ya JPT yang kita rekomendasikan buat teman-teman. Dan ini JPT ini selama ini yang kita pakai untuk nanam cabai ya, terong segala macam lah pertanian ya gitu. Nah, untuk pemberian JPT ini sahabat tani kita lakukan pada saat tanaman sudah normal hidup ya. Ingat ya sahabat tani ya, pemberian JPT kita lakukan pada saat tumbuhan atau pohon cabai normal hidupnya. Berarti kalau kita tanamnya itu ya pohon cabai, awal mulai kita tanam itu pemberian JPT berarti pada saat umur di bawah 1 bulan ya, di bawah 1 bulan, di atas 2 minggu, berarti sekitar 3 minggu bisa baru kita masuk pemberian JPT. Nah, masalah pemberian JPT ini banyak sahabat tani JPT ya. Kalau untuk petani pemula saya rekomendasikan untuk pemberian JPT ini adalah Jemi Hantu ya sahabat tani ya. Jemi Hantu ini Hantu singkatan dari hormon tanaman unggul. Ini sudah merangkup semua sahabat tani ya, sudah merangkup semua di situ: daun, batang, bunga, buah, akar ya, tanah. Memperbaiki struktur tanah dari penyemprotan daun, tapi melalui daun prosesnya ya, dan berarti nanti ke akar lah ini fungsinya. Nah, Jemi Hantu ini sahabat tani, Jemi Hantu ini kalau kita semprot di usia 3 minggu, dia akan mempercepat pertumbuhannya. Daunnya akan tebal ya, tebal, hijau, muncul warna asli, batang akan besar, dia pembelahan selnya maksimal ya, pembelahan sel, sehingga memacu pertumbuhan gitu ya, memacu pertumbuhan. Jadi ranting-rantingnya nanti besar-besar. Bunga ini mempercepat tanaman cabai keluarnya bunga. Jadi pohon cabai itu cepat keluar bunga dan cepat menjadi putik buah ya. Kalau akar dia merangsang pembuluh akar ya, bulu-bulu akar yang putih-putih gitu ngambang di bedengan. Kalau kita pakai mulsa ya, itu nampak nanti. Kalau tanah lembab itu akarnya akan mengambang di bedengan. Nah, itulah fungsi dari Jemi Hantu. Dia sangat kerjanya maksimal lah gitu ya kalau untuk petani pemula. Tapi kalau buat sahabat tani yang sudah paham dan sering menanam cabai ya, kalau untuk pemakaian JPT yang sifatnya kontan untuk perlakuan pembelahan sel itu Super Gib. Ini dia obatnya, Super Gib. Nah, Super Gib ini aturan pakainya dia per kapsul ya. Ini bulatan sahabat tani ya, itu isinya bulat kapsul, kayak kapsul besar segini ya. Itu untuk takaran 200 liter air. Nah, jadi kalau sahabat tani pemakaian nggak nyampe 200 liter air ya, di persentasi aja lah berapa penggunaannya, dicampur air. Penyemprotan tidak boleh dicampur kalau Super Gib ini sahabat tani. Kalau Super Gib penyemprotannya khusus Super Gib aja ya. Juga cara penyemprotannya tidak boleh basah ya. Nggak boleh sampai basah kali juga, dia pengembunan aja. Kalau ini wah luar biasa sahabat tani Super Gib ini. Nanti dalam waktu singkat pembelahannya sel akan luar biasa, dia akan putih-putih gitu, mudah sekali. Jadi cepat pembelahan selnya. Cuman kalau Super Gib ini sahabat tani, kalau kita penggunaan pupuknya, kocorannya tidak tepat juga akan bahaya juga gitu. Nanti akan keluarnya bunga pertama akan gugur kalau tidak tepat pemberian pupuknya, kocorannya. Jadi kalau makanya saya bilang sebelum masuk zat pengatur tumbuh perangsang tumbuh ya, JPT ini, tanaman harus kita maksimalkan. Kita kocor terlebih dahulu, kita beri unsur pupuk ya, kita beri unsur hara yang cukup, sehingga nanti pada saat pembelahan sel dia kan seperti perangsang makan itu ya. Kalau kita beri perangsang makan itu hawanya kan makan aja terus gitu sifatnya. Jadi pada saat pembelahan sel, makanan yang tersedia di tanah itu sudah cukup gitu, sehingga diserap dia terus gitu. Jadi memompa pertumbuhan, memacu pertumbuhan. Makanya saya sarankan untuk pemberian JPT itu di bawah umur 1 bulan, normal tumbuhan kita, tanaman kita hidup normal. Seperti kayak pemupukan ya, pemupukan awal kan ada di video Rapkarsa pun mungkin ada ya, kemarin kita buat ya.
pemupukan awal cabai, pemupukan kedua gitu. Jadi kalau untuk pemberian JPT ini sudah masuk segmen pemupukan kedua. Kalau nggak ada di Raf Kaca, boleh sahabat tani cari di Bintang Tani. Di situ ada cara pemupukan kedua ya. Pemupukan pertama kan pada saat tanaman cabai umur 1 minggu ya. Pemupukan kedua pada saat umur di atas 1 bulan, itu berarti sudah masuk JPT gitu ya. Boleh sahabat tani lihat di channel Bintang Tani ya, itu situ ada pemupukan kedua. Nah itu, jadi kalau sudah masuk zat pengatur tumbuh, kita dorong dengan pupuk ya sahabat tani, kita dorong dengan pupuk supaya cepat dia umpanya naik pertumbuhannya gitu. Jadi penggunaan JPT yang tepat ini juga harus dibarengi dengan pemberian pupuk, pengkocoran pupuk yang tepat juga, sehingga nanti sel-selnya akan bedah ya, daunnya lebat, bunganya lebat, jadi buah lengket ya, jadi supaya maksimal gitu ya. Mudah dipahami sahabat tani ya. Kalau kira-kira sahabat tani belum paham, nanti bisa komen lah ya, bisa komen di komentar, nanti kita balas. Nah mungkin itu saja buat sahabat tani pemberian JPT pada tanaman cabai. Mudah-mudahan video kita mudah sahabat tani pahami ya, sehingga bisa sahabat tani lakukan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat sahabat tani. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.